Gadis malang ini tidak dapat membayangkan bahwa lelaki tua yang berkeliaran setiap hari membawa sebotol anggur untuk dijual kepadanya adalah presiden sebuah perusahaan besar. Gadis itu merasa lelaki tua itu sangat menyedihkan. Setiap kali lelaki tua itu membayar, dia memberinya tambahan 50.000. Sebelum pergi, dia juga memberinya sebuah apel. Sang presiden melihat apel di tangannya, sangat senang dengan gadis kecil ini. Dia diam-diam menganggapnya sebagai calon cucunya. Mungkin dia dan cucunya akan memiliki kesempatan untuk bertemu di masa depan. Yang Yi dengan ceroboh memercikkan air kotor ke Kyung Jon. Untuk menebus kesalahannya, Yang Yi membawa pakaian stafnya untuk dipakai Kyung Jon sementara. Hari ini dia ingin datang mengambil kembali pakaian itu. Keduanya berjanji untuk bertemu di depan gerbang rumah sakit. Tapi Yi yang tertidur di dalam bus. Ketika dia turun dari bus, sudah melewati waktu yang dijadwalkan. Dia tidak berhenti berlari ke rumah sakit. Namun Kyung Jon adalah orang yang tidak suka terlambat. Melihat Yang Yi terlambat 10 menit, ia memutuskan untuk tidak menunggu lagi. Tapi ketika dia hendak pergi, dia melihatnya muncul. Yang Yi berlari seperti orang gila untuk menemuinya. Dia sangat lelah sehingga dia kehabisan napas. "Beri aku air. Air ini sudah aku minum." Yang Yi tidak peduli dengan apa yang dikatakannya. Dia membuka tutupnya dan meminumnya. Tapi tindakannya ini membuat Kyung Jon bingung. Yang Yi menatap matanya dan sedikit bingung. Dia ingat acara utama hari itu. Setelah mengambil barang-barang, dia akan sapa dengan sopan dan pergi. Siapa sangka saat ini suaminya menelepon. Ternyata suaminya berinvestasi, lalu ditipu orang hingga rugi beberapa miliar. Dia kehilangan semua motivasi dan ingin bunuh diri. Yang Yi bergegas ke jembatan. Tapi masih belum mengejar taksi. Melihat Kyung Jon mendekat, dia segera menghentikan mobilnya. Yang Yi berkata bahwa ceritanya terkait dengan kehidupan manusia dan membutuhkan bantuannya. Melihatnya terburu-buru, Kyung Jon hanya bisa setuju. Tanpa diduga Yang Yi tiba, hal pertama yang dia lakukan bukanlah menyelamatkan orang. Tetapi dia ingin mendapatkan kembali sepatu dan telepon yang dia beli untuk suaminya. Dia membenci tipe pria yang lemah dan tidak memiliki ambisi. Setelah mendapatkan barangnya kembali, Yang Yi pergi. Kyung Jon melihat adegan ini dan sedikit kecewa. Dia tidak menyangka uang di mata Yang Yi lebih penting daripada nyawa orang. Saat ini Yang Yi tidak bisa mengejar taksi. Hanya bisa meminta Kyung Jon untuk mengantarnya pulang. Kyung Jon mengira pria itu adalah pacarnya. Dia menyalahkannya atas perilakunya yang tidak pantas sebelumnya tadi. "Apa menurutmu aku terlihat seperti tipe orang yang akan jatuh cinta dengan orang seperti itu?" Yang Yi keberatan. Tapi sepertinya dia berbicara terlalu keras, jadi Kyung Jon tidak senang. Dia langsung melepaskannya dari mobil di tengah jalan. Yi yang bersumpah bahwa dia tidak akan berhubungan lagi dengan pria ini. Tanpa mengetahui bahwa dia adalah cucu dari lelaki tua itu. Presdir ingin mendesak mereka berdua untuk bertemu. Jadi dia sengaja mengatur agar Kyung Jon datang ke tempat kerja Yang Yi. Di malam hari ketika Yang Yi pergi bekerja paruh waktu, pemilik toko memberitahunya bahwa ada pendatang baru hari ini. Yang Yi penasaran ingin melihat siapa orang itu. Tidak menyangka orang itu adalah Kyung Jon. Yang Yi panik dan menyapa pihak lain. Namun siapa sangka Kyung Jon pura-pura tidak mengenalnya. Yang Yi terdiam. Pemilik toko mengingatkan Yang Yi bahwa dia harus mengabdikan dirinya untuk mengajar pemula. Tapi Yang Yi tidak mau berhubungan lagi dengannya. Dia menanyakan identitas pihak lain kepada pemilik toko. Jelas tidak perlu pekerja lagi di sini. Pemilik toko tidak mengatakan Kyung Jon adalah cucu presiden. Melihat Yang Yi sangat menentang bekerja dengan Kyung Jon, pemilik toko hanya bisa menaikkan gajinya. Setelah mendengar itu, Yang Yi berkompromi. Tapi dia masih penasaran dengan identitas Kyung Jon. Lagi pula dia memakai baju branded, mengendarai mobil bagus. Tidak terlihat seperti orang yang kekurangan uang. Begitu saja, mereka berdua menjadi rekan kerja. Kyung Jon sudah terbiasa hidup nyaman. Bekerja satu malam kekuatan fisiknya banyak menurun. Dia ingin makan kimbap tapi tidak bisa mengupasnya. "Kok bisa lepaskan ini?" "Apa?"
Baru berusia 27 tahun, tetapi Yang Yi menjadi janda. 5 tahun ini dia tetap tinggal dan mengurus keluarga ibu mertuanya. Tetapi dia selalu kesal dengan Yang Yi. Ketika dia mengetahui bahwa Yang Yi telah mengambil kembali sepatu dan telepon anaknya, buat putranya ingin bunuh diri. Dia memarahinya dengan keras. Yang Yi sangat kesal. Selama ini dia telah melakukan begitu banyak hal untuk mereka. Namun dia dimarahi oleh ibu mertuanya seperti dia adalah pengurus rumah tangga. Dia dengan marah melemparkan telepon dan sepatunya kembali, lalu berjalan keluar. Tetapi tidak peduli betapa menyakitkannya itu. Dia harus bekerja keras untuk mendapatkan uang. Saat ini, Kyung Jon sudah mulai bekerja. Melihat Yang Yi tidak terlihat bahagia, Yang Yi sangat terkejut melihat Kyung Jon. Dia pikir Kyung Jon sangat lelah kemarin sehingga dia tidak akan datang lagi. Dia tidak menyangka Kyung Jon begitu gigih. Pandangannya berangsur-angsur berubah. Dia tidak mengerti bahwa Kyung Jon terlihat seperti seorang pangeran. Mengapa dia harus bekerja paruh waktu? Karena ingin menyembunyikan fakta bahwa dia adalah cucu presiden. Kyung Jon mengatakan bahwa mobil dan pakaiannya disewa. Dia sendiri masih dalam hutang pelajar. Yang Yi mempercayainya. Dia terus-menerus mendorongnya untuk bekerja lebih keras. Lalu dia dengan serius mengarahkannya untuk bekerja. Namun karena Yang Yi bekerja terlalu keras, saat membersihkan rumah, sayangnya ia mengalami mimisan. Kyung Jon bingung membantunya mengelap. Pada saat yang sama, ayah mertuanya mengetahui bahwa Yi muda tidak makan tetapi pergi bekerja. Karena dia khawatir, dia membawakan nasi untuknya. Baru saja tiba, dia melihat pemandangan ini. Kak ipar. Adegan menjadi canggung. Ayah mertua tahu bahwa karena terlalu banyak pekerjaan, Yang Yi mimisan. Dia patah hati untuknya, tapi tidak dapat membantu. Dia merasa sangat kasihan pada menantu perempuannya. Setelah kembali ke rumah, dia meminjam uang dari ibunya untuk membeli tonik untuk Yi Yang. Di rumah ini mungkin hanya mereka berdua yang mencintainya. Nenek tanpa ragu memberikan uangnya sendiri kepada putranya. Suruhnya membeli obat untuk Yang Yi. Sepulang kerja, Yang Yi kembali dan membantu toko makan keluarga mertuanya. Teman Yang Yi selalu peduli padanya. Dan baru-baru ini, dia menjalankan rumah sakit. Jadi dia ingin mengundang Yang Yi untuk bekerja sebagai resepsionis. Siapa sangka, Yang Yi menolak. Ayah mertuanya sangat marah. Dia ingin menantu perempuannya dapat menemukan pekerjaan yang lebih nyaman. Yang Yi tahu dia peduli padanya. Jadi dia memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya saat ini. Lalu cari pekerjaan di mana dia dapat bekerja pada pagi hari. Ayah mertua tidak mengerti mengapa dia menolak bekerja di rumah sakit. Pada saat ini, adik ipar Yang Yi berdiri. Ternyata dia sering bekerja sebagai resepsionis di rumah sakit. Tapi keluarganya hanya peduli pada Yi Yang. Karena sang adik ipar, Yang Yi melewatkan kesempatan ini. Untuk keluarganya tetap merasa aman. Yang Yi mulai mencari pekerjaan secara online. Sebelum dapat cari pekerjaan baru, dia tetap kerja di tempat tua. Hari ini Kyung mengetahui bahwa dia salah menghitung uang. Yang Yi hanya melihat dan segera sadar di mana masalahnya. Ternyata Kyung Jon menjual sebatang rokok, tapi hanya memungut biaya sebungkus rokok. Yang Yi tidak marah, tapi menebusnya dengan uangnya sendiri. Tapi Kyung Jon sadar diri ini kesalahannya. Dia ingin membayar, tapi Yang Yi pikir dia masih memiliki hutang lain. Yang Kyung Jon, bukankah kamu masih berhutang? Dia sangat bingung, tapi dia tidak bisa mengatakan dia berbohong. Tindakan Yang Yi membuatnya tersentuh. Karena terlalu banyak bekerja, dia tertidur saat membersihkan meja. Melihatnya, Kyung Jon diam-diam di sisinya. Dia tidak mengerti kenapa Yang Yi sering terlihat lelah. Saat Yang Yi hampir tidak sengaja membentur kepalanya, Kyung Jon tidak ragu, menggunakan tangannya untuk mendukungnya. Saat ini, hatinya berdebar-debar. Dia berharap waktu dapat berhenti. Tapi dia tidak tahu bahwa Yang Yi sedang mencari pekerjaan baru. Yang Yi tidak tahu lelaki tua pengembara ini adalah presiden sebuah perusahaan besar. Dia berbagi dengannya bahwa dia ingin mencari pekerjaan harian.
Dia segera mengatakan dia akan membantunya mencari pekerjaan. Yang Yi kira dia bercanda dengannya. Jadi dia tidak terlalu menantikannya. Setelah kembali ke rumah, presiden perusahaan segera menghubungi sekretaris. Menyuruhnya untuk mengatur pekerjaan di perusahaan. Yang Yi masih belum mengetahui hal ini. Dia tetap pergi ke toko seperti biasa. Kyung Jon melihat Yang Yi menulis sesuatu di buku catatannya. Ternyata itu adalah buku catatan kerjanya. Di atas sudah diisi olehnya. Tidak sulit untuk melihat dari notebook ini bahwa Yang Yi sangat berdedikasi pada pekerjaannya, yang membuat Kyung Jon sangat terkesan dengan kemampuannya. Pada malam hari, baru aja pulang, sang presiden menghubungi Yang Yi. Dia mengundangnya ke perusahaan besok jam 3 untuk wawancara. Setelah tiba, dia mengetahui bahwa perusahaan ini adalah kantor pusat dari toko serba tempat dia bekerja. Setelah memastikan lokasi perusahaan, dia memberanikan diri untuk masuk. Tetapi ketika melihat semua orang berpakaian sangat sopan, dia mengenakan kemeja bernoda minyak yang tidak cocok sama sekali. Dia tidak berani masuk lift. Yang Yi melepaskan kesempatan pekerjaannya. Dia meminta maaf kepada presiden. Saya datang tapi perusahaannya terlalu besar. Astaga, kenapa dia begitu naif? Jadi dia kembali ke pekerjaan lamanya. Hari ini kedua pria itu sedang minum di luar, lalu menimbulkan masalah. Dan Yang Yi ingin menghentikannya, tetapi disentuh olehnya. Lagi pula, dia hanya seorang wanita, jadi dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Pada titik ini Kyung Jon tiba. Dia menarik tangan lawan. Siapa kamu? Ini kekasihku, bajingan. Yang Yi segera bereaksi, dia dengan cepat berlari ke arahnya. Bertindak mesra dengannya. Sayangku, kenapa kamu begitu terlambat? Kyung Jon takut dengan kemampuan aktingnya. Dia mencoba untuk tetap tenang. Untungnya kehadirannya membantunya menyelesaikan bahaya. Drama barusan juga membuat hubungan mereka berdua semakin dekat. Setelah Kyung Jon pulang, presiden mengatakan dia lulus ujian. Bersiaplah untuk bergabung dengan korporasi. Juga menegaskan bahwa dia tidak bisa lagi bekerja dengan Yang Yi. Kyung Jon agak kecewa. Dia mengatakan pada Yang Yi bahwa hari ini hari terakhir dia bekerja di sini. Yang Yi kira dia akan pindah ke toko yang lain. Dia agak sedih. Yang Yi memberinya sebungkus hitam. Di dalamnya ada sepatu Crocs. Ini adalah hadiah perpisahan yang Yang Yi ingin berikan padanya. Dia menyuruhnya memakai sepatu itu untuk bekerja. Kakinya akan jauh lebih nyaman. Kyung Jon sangat senang. Dia juga menyiapkan hadiah untuknya. Tapi hadiah itu terlalu berbeda dengan hadiah Yi Yang. Hadiah Kyung Jon sepertinya mahal. Yang Yi agak malu. Jadi dia memberinya buku catatannya. Begitu saja mereka berdua mengucapkan selamat tinggal satu sama lain. Tidak tahu bahwa mereka akan segera bertemu lagi. Sang presiden selalu pusing bagaimana membuat Yang Yi mengambil alih pekerjaan baru. Dengan sangat cepat dia punya ide. Dia membuat iklan rekrutmen untuk peserta pelatihan. Memberikannya kepada Yang Yi. Syarat rekrutmen hanya dibutuhkan pengalaman 1 tahun. Tidak ada persyaratan usia dan pendidikan. Dan tidak ada minat menikah atau tidak. Ini membuatnya lebih percaya diri. Dia dengan bingung menelepon presiden. Memutuskan untuk pergi ke perusahaan besar untuk wawancara. Sang presiden sepertinya telah mengesampingkan masalahnya. Dia tidur nyenyak. Pada hari wawancara, putri Yang Yi tiba-tiba demam. Tapi sekarang dia harus pergi untuk wawancara. Jadi dia hanya bisa meminta temannya untuk menjaganya. Dia lari ke perusahaan tanpa waktu untuk berganti pakaian. Hari ini Kyung Jon juga ada interview. Saat dia masuk, staf memanggil nama Yang Yi. Tunggu sebentar, saya Yang Yi. Suaranya yang keras dan khas menarik perhatian Kyung Jon.